berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menentukan posisi yang dapat diambil terhadap implikasi dari globalisasi, ada 4 resep dari konsensus Washington. Yang pertama, menghapus berbagai jenis subsidi untuk rakyat. Yang kedua, meliberalisasi keuangan. Yang ketiga, meliberalisasi perbankan. Dan yang keempat, melakukan privatisasi. Pertama, menghapus berbagai jenis subsidi untuk rakyat. Latar belakangnya adalah untuk kepentingan negara-negara penghutang, dalam krisis ekonomi, pembuat kebijakan tidak mau memikirkan keadaan rakyat yang sudah menderita akibat krisis, tetapi justru menekan rakyat agar semakin berhemat, agar Indonesia tetap dapat membayar hutang. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, mereka menetapkan kebijakan subsidi besar-besaran. Oleh karena itu, untuk penghapusan subsidi merupakan keputusan yang kurang bijak. Kedua, meliberalisasi keuangan. Kebijakan untuk melakukan liberalisasi dalam bidang keuangan pada saat krisis ekonomi 1997 ternyata telah mengakibatkan terpuruknya ekonomi Indonesia. Liberalisasi ini melahirkan suatu kesepakatan untuk menggunakan dolar Amerika sebagai nilai kurs Indonesia. Awalnya, harga $1 hanya Rp2.500. Namun, begitu krisis melanda, dolar melonjak hingga Rp19.000. Kenaikan ini mengakibatkan berlipatnya jumlah utang luar negeri berikut bunganya karena menggunakan standar dolar. Selain itu, harga barang-barang impor juga ikut melonjak, sehingga neraca pembayaran Indonesia pun naik berkali-kali lipat. Akhirnya, dolar tidak lagi sekedar nilai tukar, tapi sudah menjadi komoditas perdagangan. Ketiga, meliberalisasi perbankan. Kebijakan untuk meliberalisasi sektor perbankan ternyata semakin memperparah perekonomian Indonesia karena modal masyarakat dapat dimasukkan ke bank asing. Akibatnya, Bank Nasional harus mampu bersaing secara ketat dengan bank-bank asing yang memiliki suku bunga yang tinggi. Bank Nasional sering dimanfaatkan oleh pengusaha yang ingin menguruk keuntungan yang menyebabkan kerugian, hingga pada akhirnya kerugian tersebut harus ditutupi oleh dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang keempat, melakukan privatisasi. Privatisasi adalah kebijakan untuk menjual sebagian atau keseluruhan saham BUMN kepada pihak swasta. Alasannya dilakukan privatisasi adalah adanya kesalahan dalam pengelolaan dan korupsi yang melanda hampir ke seluruh BUMN. Bentuk-bentuk globalisasi. Ada 3 bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi informasi. Kedua, globalisasi ekonomi. Dan ketiga, globalisasi kebudayaan. Pertama, globalisasi informasi. Kemajuan teknologi informasi melalui satelit, komputer, internet, dan media massa memungkinkan berita dari belahan dunia dapat cepat sampai ke belahan dunia lain. Batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak relevan. Batas negara tidak lagi menjadi batas informasi karena seorang mahasiswa di Indonesia dapat dengan cepat berkomunikasi langsung dengan seorang mahasiswa di Harvard, Amerika Serikat. Kedua, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritori. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi ekonomi di satu sisi akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, globalisasi juga akan membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Ada 5 perwujudan nyata globalisasi ekonomi menurut Tanri Abeng. Yang pertama, globalisasi produksi. Kedua, globalisasi pembiayaan. Ketiga, globalisasi tenaga kerja. Keempat, globalisasi jaringan informasi. Dan kelima, globalisasi perdagangan. Globalisasi produksi. Perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Produksi di berbagai negara disebabkan upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, atau iklim usaha dan politik yang kondusif. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di semua negara di dunia. Globalisasi tenaga kerja.
Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi. Jaringan komunikasi yang semakin maju telah memperluas pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Globalisasi perdagangan. Globalisasi ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Thomson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara tepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Secara nyata, perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Kebaikan-kebaikan globalisasi ekonomi, meningkatkan produksi global, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, memperluas pasar untuk produk dalam negeri, memperoleh modal lebih banyak dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Meningkatkan produksi global. Pandangan ini sesuai dengan teori keuntungan komparatif dari David Ricardo. Menurut spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah, dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat. Ini dapat meningkatkan konsumsi dan tabungan. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Memperluas pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas untuk produk dalam negeri. Memperoleh modal lebih banyak dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan dinikmati oleh negara-negara berkembang yang kekurangan modal, tenaga ahli, dan tenaga terdidik yang berpengalaman. Negara berkembang juga mengharapkan ahli teknologi dari negara-negara maju yang memiliki teknologi lebih tinggi. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, namun juga melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Dana dari luar negeri, terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri, dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan. Selain memiliki kebaikan, globalisasi ekonomi juga memiliki keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan globalisasi ekonomi adalah menghambat pertumbuhan sektor industri, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek dari globalisasi ekonomi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik secara lebih cepat. Selain itu, ketergantungan pada industri-industri memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan harga barang-barang impor. Apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk globalisasi terhadap neraca pembayaran lainnya adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri. Sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi atau modal portofolio yang semakin besar. Neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk pada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal tadi berlaku dalam suatu negara,
Maka dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, hal-hal tersebut akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin. Ketiga, globalisasi kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai atau persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Globalisasi kebudayaan merupakan sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi. Sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi. Sikap selektif yang bisa kita lakukan terhadap pengaruh globalisasi adalah berbagai upaya dan protes menentang dampak negatif globalisasi itu sendiri, dan bersikaplah sebagai konsumen yang kritis dan terinformasi agar dapat bertindak adil menghadapi globalisasi. Mitos yang dipajang para pembela globalisasi untuk menutupi kebusukan globalisasi. 1. Globalisasi adalah suatu gejala baru yang khas, merupakan ciri dari kapitalisme modern, sehingga mustahil jika menghadapinya dengan belajar dari sejarah. 2. Globalisasi merambah ke seluruh dunia, maka tidak ada lagi negeri imperialisme dan negeri semi-kolonial, sehingga negara-negara di dunia harus saling mendukung satu sama lain. Perubahan-perubahan inilah yang memungkinkan berkembangnya merkantilisme dan kolonialisme menjadi imperialisme yang didasarkan pada ekspor modal, oligarki keuangan, peleburan birokrasi-birokrasi keuangan, dan penggunaan kelas borjuasi komprador yang dapat berkembang dengan baik. Karena kelas berkuasa di negeri induk dapat melakukan kendali terhadap perputaran modal. Sehingga globalisasi adalah perluasan kekuasaan ekonomi politik seperti yang telah berlangsung berabad-abad yang didorong oleh persaingan antar fraksi di tengah kelas berkuasa untuk memperebutkan kekuasaan dan hak eksploitasi atas rakyat pekerja. Globalisasi menghasilkan kesetaraan antar bangsa? Tidak, globalisasi membuat jurang ketimpangan antar bangsa semakin lebar. Karena penghisapan tenaga kerja di negara maju dari negara berkembang sangat besar. Globalisasi hanyalah satu bentuk dari imperialisme. Oleh karena itu, kesenjangan antar negara akan semakin besar. Apakah negara akan melemah? Teori yang menyatakan bahwa ada 3 mantra dalam kehidupan berbangsa, yaitu negara, pasar, dan masyarakat sipil. Di bawah globalisasi, negara dan pasar adalah satu kesatuan. Negara imperialisme bertugas untuk menjamin keamanan perputaran modal di negeri berkembang, sedangkan negara berkembang bertugas menjamin agar modal imperialisme tidak terganggu oleh instabilitas politik. Untuk membuka pasar, dibutuhkan proses deregulasi, yaitu proses pergantian dan pengurangan kewajiban pengusaha. Proses deregulasi ekonomi akan selalu didampingi dengan proses pengetatan regulasi politik dan juga keamanan. Penguatan negara adalah syarat sukses globalisasi. Globalisasi hanya merupakan perluasan dan penguatan imperialisme, dan dengan demikian, negara membutuhkan penguatan negara sebagai syarat keberhasilannya. Oleh karena itu, tugas kitalah untuk mematahkan segala kebohongan dengan menyatakan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang berdasarkan fakta merupakan kebenaran yang berpihak pada rakyat pekerja. Penulisan karya ilmiah tentang pengaruh globalisasi. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. 1. Mempunyai pola pikir sederhana. 2. Bersikap objektif. 3. Menyikapi dengan penuh kesabaran. 4. Menyikapi dengan berpikir skeptis. 5. Mempunyai sifat relatif yang baik. Cara untuk seorang penulis untuk mendapatkan pemahaman yang luas. 1. Banyak membaca buku teks. 2. Banyak membaca majalah. 3. Rajin membaca surat kabar. 4. Sering hadir di acara seminar ilmiah. 5. Sering mengunjungi pameran industri. 6. Selalu terjun ke masyarakat. Dan 7. Mempunyai wawasan tentang cara penulisan ilmiah.
Langkah-langkah berpikir ilmiah. 1. Menentukan objek penelitian atau masalah. 2. Membatasi permasalahan. 3. Mengumpulkan data. 4. Mengolah data dan mengambil kesimpulan. 5. Merumuskan dan mengumpulkan hasil penelitian. 6. Mengajukan implikasi-implikasi untuk memecahkan permasalahan serupa. Langkah terencana dan sistematis yang menggambarkan penelitian menurut Sitorus. 1. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. 2. Telaah kepustakaan. 3. Menyusun hipotesis. 4. Identifikasi, klasifikasi, memberi definisi, operasional dari ubahan-ubahan atau variabel. 5. Menentukan dan mengembangkan alat pengambil data atau instrumen. 6. Menyusun rancangan penelitian. 7. Menentukan sampel. 8. Mengumpulkan data. 9. Mengolah dan menganalisis data. 10. Menafsirkan hasil analisis data. 11. Menyusun laporan penelitian. 2. Sistematika penulisan karya ilmiah. Halaman judul dan nama peneliti. 1. Judul ditulis dalam huruf besar dengan ukuran huruf lebih besar dari naskah. 2. Nama peneliti. 3. Nama sekolah. 4. Tahun penulisan karya tulis. Cakupan isi ringkasan penelitian. 1. Permasalahan yang ada pada penelitian. 2. Tujuan penelitian. 3. Tinjauan pustaka. 4. Landasan teori. 5. Hipotesis, yaitu jawaban atau kesimpulan sementara dari hal yang diteliti. 6. Metode penelitian. 7. Lokasi penelitian. 8. Sumber data. 9. Metode pengumpulan data. 10. Jumlah sampel atau responden. 11. Analisis dan pembahasan. 12. Hasil dan kesimpulan. 13. Saran. 14. Daftar pustaka. 3. Presentasi karya ilmiah. Teknik berbicara. 1. Menarik nafas dalam-dalam sebelum memulai pembicaraan. 2. Mengatur volume bicara. 3. Menggunakan kata-kata sehari-hari yang dikenal oleh pendengar. 4. Melayangkan pandangan ke pendengar yang paling bersimpati atau berminat kepada kita. Teknik meningkatkan penampilan berbicara secara verbal. 1. Percaya diri. 2. Mengucapkan kata-kata dengan jelas dan perlahan. 3. Berbicara dengan wajar. 4. Mengatur irama dan tekanan suara. 5. Menarik napas dalam-dalam 2-3 kali untuk mengurangi ketegangan. 6. Menghindari pengucapan kata-kata ah, anu, dan apa. 7. Membaca paragraf. Hal-hal yang dapat menarik dan mempengaruhi presentasi karya ilmiah. 1. Pakaian. 2. Pandangan mata. 3. Air muka. 4. Sikap badan. 5. Suara. 6. Tulisan. 7. Senyum.